Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya abang dan kakak? Insya Allah kita semua masih sehat-sehat saja dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, baik abang dan kakak, setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembelajaran biologi, masih tentang klasifikasi makhluk hidup, tetapi kita akan membahas klasifikasi sistem 5 kingdom. Oke, baik. Apa sih Ustadz yang dimaksud dengan 5 kingdom? Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa biasanya kingdom ataupun dunia pada makhluk hidup itu cuma ada dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu di sini kita akan membahas ternyata makhluk hidup itu tidak hanya hewan dan tumbuhan saja. Oke, kita lihat di PowerPoint, judulnya klasifikasi 5 kingdom. Oke, slide selanjutnya. Menurut R.H. Whittaker, katanya makhluk hidup itu dibagi ke dalam 5 kingdom ataupun 5 dunia berdasarkan pertama struktur sel dan juga cara memperoleh makanan. Apa saja itu Ustadz? Ternyata menurut R.H. Whittaker itu dia membagi 5 kingdom ataupun 5 makhluk hidup, yaitu ada monera, ada protista, ada kingdom fungi ataupun jamur, ada kingdom plantae ataupun kingdom tumbuhan, ada kingdom animalia ataupun hewan. Ya, siapa Ustadz yang mengemukakan sistem 5 kingdom tadi? Ustadz ulangi, yang mengemukakannya adalah R.H. Whittaker. Oke, baik abang dan kakak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di situ sudah ada tulisan klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom. Tadi yang pertama ada kingdom monera. Ya, berarti makhluk hidup yang pertama kali itu yang paling sederhana adalah monera. Kemudian ada juga protista, ada juga fungi yang ketiga, yang keempat ada plantae, yang kelima ada animalia. Dengan kata lain, dari 1 sampai 5, yang paling maju ataupun yang paling kompleks adalah kingdom animalia. Ustadz, manusia di mana Ustadz? Ya, pertanyaan yang bagus. Dalam ilmu biologi, manusia termasuk ke dalam kingdom animalia. Nanti kita termasuk ke dalam kingdom animalia, yaitu kelas mamalia. Seperti itu ya. Baik, tadi katanya R.H. Whittaker membagi 5 kingdom ini berdasarkan struktur sel dan juga berdasarkan cara memperoleh makanan. Kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, di situ sudah ada, Ustadz sengaja bagi monera itu menjadi eubacteria dan archaeobacteria. Coba kita perhatikan di situ ada tulisan eubacteria dan archaeobacteria, itu ada tulisan uniseluler. Ada tulisan juga prokariotik. Artinya monera itu termasuk organisme yang prokariotik dan uniseluler. Apa itu Ustadz prokariotik dan uniseluler? Nanti Ustadz akan jelaskan di bawahnya setelah PowerPoint yang ini. Oke, Ustadz kenalkan dulu. Kemudian juga ada protista. Protista itu adalah termasuk organisme yang eukariotik. Ingat anak-anak Ustadz semuanya, uniseluler itu lawannya multiseluler, prokariotik lawannya eukariotik. Ya, berarti protista tadi termasuk ke dalam eukariotik. Tetapi mereka masih ada yang uniseluler, tetapi juga sudah ada yang multiseluler. Artinya kalau protista sudah eukariotik, fungi, animalia dan plantae itu juga otomatis sudah termasuk eukariotik. Artinya itu dari 1 sampai 5 itu adalah merupakan proses kemajuan evolusinya. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat fungi. Kalau tadi sudah eukariotik berarti sudah multiseluler. Artinya kalau di fungi sudah ada yang sudah semuanya multiseluler, berarti animalia dan plantae sudah otomatis semuanya multiseluler. Sudah? Baik, paham? Nah, ini penjelasannya. Prokariotik adalah
organisme yang belum memiliki membran inti, artinya mereka masih sangat sederhana sekali. Ya. Kemudian eukariotik adalah organisme yang sudah memiliki membran inti. Sedangkan uniseluler adalah organisme yang terdiri dari satu sel. Sedangkan multiseluler adalah organisme yang terdiri dari banyak sel. Ingat, prokariot tadi lawannya adalah eukariot, ya, atau eukariotik. Uniseluler itu lawannya adalah multiseluler. Biar tidak menghafal, uni artinya satu, seluler artinya adalah sel, berarti satu sel. Itu. Kalau multi artinya adalah banyak, seluler adalah tadi sel, berarti banyak sel. Manusia berarti termasuk ke dalam uniseluler atau multiseluler? Iya, termasuk ke dalam multiseluler atau banyak sel. Oke, baik abang dan kakak, kita lanjut. Nah, ini adalah merupakan gambaran pelajaran kita ke sistem 5 kingdom sampai nanti kita membahas tentang animalia. Yang paling terakhir adalah animalia ataupun dunia hewan. Ada yang pernah mendengar cuplikan ataupun menonton dunia hewan gitu di Trans 7 ya, atau dunia tumbuhan gitu. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam apa itu dunia hewan dan dunia tumbuhan. Oke, baik abang dan kakak, paham sampai di sini ya. Kita lanjut. Yang pertama adalah kingdom Monera. Ingat, Monera adalah merupakan kingdom ataupun makhluk hidup yang paling sederhana di antara yang lainnya. Makanya mereka termasuk organisme yang uniseluler atau satu sel, dan juga mereka organisme yang prokaryotik, artinya belum memiliki membran inti. Nah, contohnya Ustadz, apa kingdom Monera? Bakteri. Ya. Abang dan kakak ada yang pernah melihat bakteri? Iya, bakteri termasuk ke dalam kingdom Monera. Nah, di sini Ustadz akan tunjukkan beberapa contohnya. Contoh dari bakteri di situ ada Staphylococcus, ada Streptococcus, ada Escherichia coli, ada Salmonella. Kalau pernah mendengar Escherichia coli, itu adalah merupakan bakteri yang ada di usus besar, ataupun ketika abang dan kakak mengkonsumsi air yang mentah tetapi airnya itu tidak bersih, akan menyebabkan kita menjadi diare. Diare itu salah satu penyebabnya adalah karena ada bakteri Escherichia coli yang ada di minuman tersebut. Oke, juga ada Treponema pallidum, ada Neisseria gonorrhoeae dan lain-lain. Artinya bakteri ini merupakan salah satu makhluk hidup yang tidak kelihatan tetapi memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting di dalam keberlangsungan ekosistem. Banyak yang memberikan penyakit, banyak juga yang memberikan manfaat bagi manusia. Oke, berarti bakteri termasuk ke dalam kingdom Monera. Lanjut ya. Yang kedua, kingdom Protista. Kalau tadi Monera uniseluler, Protista juga ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Artinya peralihan, ini setengah-setengah. Ada yang masih satu sel, ada yang sudah banyak sel. Dan ini semuanya sudah eukariotik selnya. Yang Monera tadi dia masih prokaryotik. Oke, kalau sudah Protista itu sudah eukariotik, berarti jamur, plantae atau tumbuhan, animalia atau hewan itu semuanya sudah eukariotik. Contohnya apa Ustadz? Kita perhatikan di sini. Ya, slide selanjutnya. Protista itu merupakan adalah organisme yang sifatnya peralihan. Oleh karena itu mereka dibagi ke dalam 3 bagian. Ada protista yang seperti tumbuhan. Kalau dikatakan seperti ataupun mirip itu berarti bukan tumbuhan. Artinya ada beberapa sifat yang mirip dengan tumbuhan. Ya, ada juga protista seperti hewan. Ingat tadi Ustadz bilang kalau dia ada kata-kata seperti, berarti dia adalah mirip. Tidak dikatakan hewan, tetapi ada sifat seperti hewan. Yang terakhir ada protista seperti jamur. Berarti protista tadi ada protista yang mirip tumbuhan,
yang mirip hewan, protista yang mirip jamur. Apa saja contohnya Ustadz? Di sini Ustadz akan berikan contohnya. Nah, ini beberapa contoh protista yang mirip hewan. Ingat, kalau dia dikatakan mirip hewan berarti dia memiliki sifat-sifat seperti hewan. Tetapi ada juga sifatnya seperti makhluk hidup yang lain. Contoh misalnya, di situ ada euglena. Euglena itu bisa bergerak, ya, bisa bergerak dengan menggunakan cambuk. Yang paling bawah ya, silakan abang dan kakak diperhatikan slide-nya. Ada euglena, dia bisa bergerak menggunakan cambuk. Itu sifat dari hewan. Hewan itu kan bisa bergerak menggunakan alat geraknya masing-masing ya, contohnya kucing dengan kaki. Tetapi kenapa dia dikatakan dengan protista mirip hewan? Karena tadi dia bisa bergerak. Akan tetapi dia juga bisa memiliki yang namanya, bisa melakukan yang namanya proses fotosintesis karena dia memiliki klorofil di tubuhnya. Artinya sifatnya itu ada yang sebagian ke hewan, ada sebagian ke tumbuhan. Tetapi karena dia lebih dominan ke hewan, makanya dia dikatakan protista mirip hewan. Ada juga paramecium, ada diplodia, ada juga trypanosoma dan lain-lain. Ya, ada amoeba dan lain-lain. Lanjut, ada protista yang mirip tumbuhan atau yang biasa kita kenal dengan alga atau ganggang. Ya, alga atau ganggang ini banyak kita temukan misalnya pada perairan. Abang dan kakak pernah melihat tumpukan galon diisi air, kemudian dibiarkan airnya lama-lama akhirnya menjadi hijau. Itu termasuk ke dalam protista mirip tumbuhan ataupun itu kita katakan sebagai alga. Kalau airnya itu tiba-tiba nanti setelah beberapa hari kemudian dia berlendir, kemudian ada semacam warna-warna hijau tumbuh, itu berarti dia tumbuh alga atau gangga. Oke, contohnya ada Spirogyra, ada Chlorella, ada Chlorococcum dan lain-lain. Ya, tidak usah bingung dengan nama-namanya, Pak, ataupun Ustadz, susah banget sih nama-namanya gitu. Nggak usah bingung karena itu nanti prosesnya akan bisa kalian ingat sembari kita belajar banyak hal. Oke. Yang terakhir ada protista mirip jamur. Ini juga dikatakan mereka mirip jamur adalah tidak seutuhnya mereka memiliki sifat-sifat seperti jamur. Contohnya ada Dictyostelium, ada Saprolegnia, ada Fusarium, ada Phytophthora infestans. Ya, abang dan kakak di rumah pernah mendengar kutu air? Kutu air sebabkan karena misalnya seringnya kita berinteraksi dengan air, lama-lama di antara jari ataupun di antara ruas-ruas kaki itu tumbuh jamur. Biasanya tuh gejala klinisnya adalah gatal-gatal gitu. Nah, itu adalah merupakan karena adanya protista yang mirip jamur ataupun yang kita kenal dengan jamur air ataupun kutu air. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya, sampai di sini sudah paham ya. Oke, baik, nanti abang dan kakak di GCR akan Ustadz berikan beberapa soal yang berkaitan dengan penjelasan Ustadz tadi. Jadi silakan disimak videonya. Kemudian insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi kita ke jamur, plantae, dan animalia. Kita bertahap, kita pelajari. Insya Allah pada hari ini 2 kingdom. Insya Allah minggu depan kita akan belajar ke kingdom yang lain. Baik, abang dan kakak, kalau tidak ada lagi pertanyaan, semoga tetap semangat dan semoga diberikan kemudahan dalam belajar. Astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.